Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan kami KMG Triyamurti Eko Novitasari dari Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Gimana kabar semuanya? Semoga dimanapun kita berada, kita selalu dilindungi dan diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang medan listrik statis. Sebelum itu, mari kita lihat ilustrasi berikut. Pernahkah kalian merasa tersetrum ketika memegang gagang pintu seperti peristiwa tadi? Dan pernahkah kalian melihat tiang-tiang yang ada di atas rumah atau gedung-gedung seperti yang ada di gambar ini? Tiang-tiang tersebut merupakan penangkal petir. Dan ternyata peristiwa yang pertama tadi dan penangkal listrik ini ada sangkut pautnya loh dengan medan listrik. Sebenarnya medan listrik itu apa sih? Medan listrik adalah suatu daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik. Apabila suatu benda yang bermuatan listrik berada di daerah tersebut, maka akan mendapatkan gaya listrik. Medan listrik juga merupakan suatu efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yaitu asal medan listrik. Yang pertama, rumus matematika untuk medan listrik ini dapat diturunkan melalui hukum Coulomb. Yang kedua, medan listrik didefinisikan sebagai suatu konstan perbandingan antara muatan dan gaya. Yang ketiga, maka dari itu medan listrik bergantung pada posisi. Dan yang keempat, suatu medan merupakan sebuah vektor yang bergantung pada vektor lainnya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai garis gaya listrik. Nah, sebelum itu, apakah teman-teman sudah mempunyai gambaran tentang apa itu garis gaya listrik? Jadi, dalam menggambarkan suatu medan listrik, kita menggunakan yang namanya garis gaya listrik. Nah, garis gaya listrik ini garis yang seperti apa sih? Jadi, garis gaya listrik ini merupakan garis lengkung yang dibayangkan sebagai lintasan yang ditempuh muatan positif yang bergerak dalam medan listrik. Nah, untuk arahnya sendiri, setiap muatan itu memiliki arah garis gaya listrik yang berbeda. Jadi, muatan itu kan ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Untuk muatan positif sendiri, garis gaya listriknya mengarah keluar atau meninggalkan muatan positif itu sendiri. Sedangkan untuk muatan negatif, garis gaya listriknya itu menuju ke dalam muatan atau masuk ke muatan negatif itu sendiri. Akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi, apakah teman-teman tahu ternyata medan listrik ini bisa dinyatakan dalam suatu besaran? Dengan kata lain, medan listrik ini mempunyai nilai atau mempunyai besar. Nah, jadi besar medan listrik dari sebuah benda bermuatan itu dinamakan dengan watt medan listrik. Nah, watt medan listrik pada suatu titik dalam medan listrik merupakan gaya per satuan muatan tersebut. Nah, untuk arahnya sendiri, arah dari kuat medan listrik ini bergantung pada jenis muatan uji dan jenis muatan sumbernya. Jika dua buah muatan, positif dan negatif, saling didekatkan, maka yang terjadi adalah gaya, ya betul, yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Nah, jika muatannya berbeda, misalkan positif dengan positif, maka yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Nah, secara matematis, kuat medan listrik ini dinyatakan dengan E sama dengan F per Q, atau kuat medan listrik sama dengan gaya per muatan. Nah, gaya sendiri dinyatakan dengan F sama dengan K Q kuadrat per R kuadrat. Sehingga kuat medan listrik bisa juga dinyatakan dengan E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Atau dengan kata lain, kuat medan listrik sama dengan konstanta dikali muatan listrik dibagi kuadrat jarak. Saya akan menjelaskan tentang arah medan listrik.
Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum menentukan arah medan listrik? Muatan positif arahnya keluar dari muatan, dan muatan negatif arahnya masuk menuju muatan, seperti gambar ini. Adapun aturan dalam garis medan listrik. Yang pertama, arah medan listrik keluar muatan positif dan masuk menuju muatan negatif. Yang kedua, tiap garis medan listrik tidak berpotongan satu sama lain. Yang ketiga, semakin rapat garis medan listrik, maka semakin besar kuat medan listrik tersebut. Nah, selanjutnya sifat muatan listrik. Ada beberapa sifat muatan listrik, diantaranya interaksi antara benda-benda yang bermuatan listrik. Sifatnya 1. Muatan sejenis tolak menolak. 2. Muatan tidak sejenis tarik menarik. Muatan listrik ada 2 jenis, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Nah, pada medan listrik ini tentunya berkaitan dengan energi listrik, yang dimana energi listrik ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, penerangan pada malam hari yang membutuhkan energi listrik untuk menghidupkan bola lampu. Yang kedua, satu daya pada perangkat elektronik seperti televisi, kulkas, HP, dan lain-lainnya. Yang ketiga, di bidang kesehatan, yang dimana di bidang kesehatan ini menggunakan listrik untuk peralatan atau perangkat medis seperti inkubator dan yang lain-lain. Yang keempat, listrik juga sebagai penghasil gerak seperti mesin pompa, kipas angin, mobil, dan sebagainya. Dan tentunya manfaat energi listrik ini masih banyak lagi, sehingga energi listrik ini pada saat ini nih tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Nah, selanjutnya distribusi muatan listrik, di mana medan listrik tidak perlu dan hanya ditimbulkan oleh satu muatan listrik, melainkan dapat pula ditimbulkan oleh lebih dari satu muatan listrik. Bahkan oleh distribusi ini muatan listrik baik yang diskrit maupun kontinu. Adapun contoh-contoh distribusi muatan listrik, misalnya yang pertama, kumpulan titik-titik pada muatan. Yang kedua, kawat panjang, lurus berhingga dan tak berhingga. Yang ketiga, lingkaran kawat. Yang keempat, pelat lebar berhingga atau tak berhingga. Yang kelima, cakram tipis dan cincin. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk lain. Kumpulan titik-titik muatan. Untuk titik-titik muatan yang tersebar dan berjumlah tidak terlalu banyak, medan listrik pada satu titik dan bukan pada salah satu titik muatan dapat juga dihitung dengan menjumlahkan vektor medan listrik di titik tersebut oleh masing-masing muatan, yang dapat dirumuskan dengan penjumlahan vektor tersebut. Yang selanjutnya, konstanta K, di mana rumus listrik sering ditemui konstanta K sebagai ganti dari 1/4 V epsilon 0. Dalam tulisan ini tetap digunakan yang terakhir, di mana konstanta K ini bernilai 8,99 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, yang kerap disebut dengan konstanta kesetaraan gaya listrik. Nah, sekarang sudah mengerti kan apa itu medan listrik? Jadi kita kembali lagi ke penangkal petir tadi. Ternyata prinsip kerja penangkal petir ini memanfaatkan medan listrik yang ada di sekitar petir, lalu menariknya ke batang konduktor. Pada saat muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah tercukupi,
maka muatan positif di tanah akan segera ditarik. Muatan listrik kemudian segera merambat naik melalui kabel konduktor menuju ujung penangkal petir. Ketika muatan listrik negatif berada cukup dekat di atas atap, daya tarik-menarik antara kedua muatan semakin kuat, maka muatan positif di ujung-ujung penangkal petir tertarik ke arah muatan negatif. Permuatan kedua muatan ini akan menghasilkan aliran listrik yang akan dialirkan melalui kawat konduktor menuju tanah. Dengan demikian, sambaran petir tersebut tidak mengenai bangunan. Selanjutnya yaitu contoh soal. Jika diketahui dua buah muatan listrik yang nilainya adalah 3 dikali 10 pangkat min 6 kolom dan 6 dikali 10 pangkat min 6 kolom terpisah pada jarak 3 cm. Hitunglah nilai atau besarnya gaya listrik yang bekerja pada masing-masing muatan tersebut. Nah, jadi pada soal ini kita diminta untuk mencari besar gaya listrik atau dengan kata lain F. Nah, sebelumnya kan kita sudah menyinggung sedikit apa itu rumus dari F atau gaya ini. Nah, jadi rumus dari F itu tadi kan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, di sini kita masukkan K-nya atau konstantanya itu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian kita masukkan Q1 dan Q2-nya dibagi dengan jarak kuadrat. Nah, jaraknya ini kan satuannya masih dalam bentuk cm. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk mengubah satuan tersebut menjadi meter, sehingga jaraknya itu jadi 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kemudian dikuadratkan. Selanjutnya dapatlah hasil 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 18 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan kemudian dibagikan dengan jarak kuadrat tadi. Nah, hasil akhirnya itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 2 Newton. Nah, semoga teman-teman bisa mengerti dengan soal ini ya. Berapakah kuat medan listrik pada titik P yang memiliki jarak sebesar 3 cm dari muatan yang bernilai positif 8 kali 10 pangkat min 9 kolom. Nah, di sini kita diminta untuk mencari kuat medan listrik. Berarti kuat medan listrik ini adalah E. Nah, ayo teman-teman, apakah kalian ingat apa rumus dari untuk mencari kuat medan listrik ini? Nah, jadi rumus untuk mencari kuat medan listrik ini adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nah, sebelum mengoperasikannya ke dalam persamaan tadi, kita cek terlebih dahulu satuan-satuan yang ada pada komponen-komponen yang sudah diketahui. Nah, seperti yang jarak itu kan, jarak itu si satuannya dalam cm. Jadi teman-teman harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam satuan meter. Nah, jadi jaraknya itu menjadi 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kemudian masukkan nilainya ke dalam persamaan. Jadinya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 8 dikali 10 pangkat min 9 dibagi 3 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, untuk pangkat 9-nya itu bisa dihilangkan karena satunya positif, satunya negatif. Jadi tinggal 9 dikali 8. Terus dibagi lagi 3 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Hasil akhirnya itu menjadi 8 dikali 10 pangkat min 4 Newton per kolom. Kemudian soal selanjutnya, jika dua buah titik berjarak 4 meter bermuatan masing-masing positif Q1 dan positif Q2, berapa perbandingan antara Q1 dan Q2 jika medan listrik pada titik yang berjarak 1 meter dari Q1 bernilai 0? Nah, jadi pada soal ini kita diminta untuk mencari perbandingan antara dua buah muatan. Caranya itu dengan menggunakan persamaan kuat medan listrik. Nah, karena pada titik A medan listriknya sama dengan 0, maka E1 sama dengan E1 dikurang E2 sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa pindahkan jadi E1 sama dengan E2. Kita mendapatkan persamaan EA sama dengan EA. Nah, dengan kata lain dia nih sama.
Nah, kemudian tinggal masukkan saja di kedua ruasnya K Q per R kuadrat. Di sebelah kiri K Q1 per R1 kuadrat, di sebelah kanan K Q2 per R2 kuadrat. Nah, di situ kenapa K-nya itu bisa dicoret? Karena K-nya itu kan konstanta, jadi nilainya itu tetap. Nah, jadi kalau di ruas yang berbeda bisa saling menghilangkan. Nah, kemudian tinggallah Q1 per 1 kuadrat sama dengan Q2 per 3 kuadrat. Nah, jadi perbandingannya itu Q2 sama dengan 9 kali Q1.